Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kami akan membahas konsep penting dalam desain UI UX. Wireframe, mockup, dan prototype adalah 3 langkah kunci dalam menciptakan pengalaman yang luar biasa. Jangan lewatkan penjelasan lengkapnya. Wireframe adalah representasi lebih sederhana dan kasar dari antarmuka pengguna. Ini lebih fokus pada susunan elemen-elemen tanpa mempertimbangkan desain visual yang mendalam. Wireframe membantu dalam merencanakan tata letak dasar dan alur kerja produk. Ini adalah langkah awal yang penting dalam perancangan sebuah antarmuka pengguna yang baik. Biasanya, bentuk sketsa atau diagram yang menunjukkan layout dan elemen-elemen antarmuka pengguna. Wireframe berguna untuk mengkomunikasikan ide desain kepada orang lain. Untuk mendapatkan umpan balik dari orang lain terhadap desain suatu aplikasi atau website. Untuk merencanakan layout dan elemen-elemen antarmuka pengguna. Untuk menguji fungsionalitas dasar suatu aplikasi atau website, untuk dokumentasi desain. Dapat kita lihat di layar, itu sebuah bentuk dari representasi sketsa yang terdiri dari 6, yang terdiri dari headbar. Headbar berisi judul aplikasi, tombol menu, dan tombol back. Navigation bar berisi tombol-tombol untuk navigasi antar layar aplikasi. Content area berisi konten utama aplikasi seperti daftar produk, artikel, atau video. Footer bar berisi informasi tambahan seperti copyright dan tombol-tombol untuk berbagai konten. Nah, dalam membuat alur kerjanya dapat dilihat pada layout pertama, pada elemen about. Dapat kita buat alurnya ke dalam layout about yang berisi tentang perusahaan dan lakukan hal yang sama pada setiap elemen yang aktif. Mockup. Selanjutnya kita bicara tentang mockup. Mockup adalah representasi visual dari desain akhir produk. Ini mencangkup elemen-elemen seperti warna, tipografi, dan layout dengan tingkat detail yang tinggi. Mockup digunakan untuk memberikan gambaran nyata tentang tampilan dan nuansa produk yang akan dibuat. Fungsinya, mockup membantu dalam komunikasi desain yang akurat kepada tim pengembangan dan pemangku kepentingan. Ini memungkinkan tim untuk melihat bagaimana produk akan terlihat saat selesai. Di layar ini akan mempresentasikan sebuah bentuk mockup. Pertama, masuk ke halaman Figma, bisa dari Chrome dan sejenisnya. Setelah itu, login ke akun Figma kalian. Jika belum ada akun Figma, Anda dapat mendaftar terlebih dahulu. Setelah login, Anda dapat pergi ke desain file, ke draft, dan nanti akan ada halaman kosong seperti ini. Setelah itu, kita pergi ke region tools, ke sebelah kanan. Kita dapat menyesuaikan bentuk layout. Kita di sini mau membuat web. Kita pilih desktop. Setelah muncul seperti di layar, kita dapat menambahkan elemen-elemen yang dibutuhkan seperti button, teks, gambar, dan sebagainya. Saat kita mau memasukkan gambar ke layout yang kita download dari Google, kita bisa langsung mengambilnya dari sini dan meletakkannya di sini. Buat layout demi layout. Setelah layout kita sudah selesai dibuat, kita akan masuk ke dalam proses prototype. Prototype
Prototipe adalah tiruan atau model dari suatu produk atau desain yang dibuat untuk menguji konsep, fungsionalitas, dan usability. Prototipe juga sebagai simulasi interaktif dari produk yang akan dibuat. Ini memungkinkan pengguna untuk mengalami bagaimana produk akan berfungsi. Dalam Figma, Anda dapat membuat prototipe interaktif dengan menambahkan taunta antar frame-frame berbeda. Prototipe juga memungkinkan pengguna untuk menguji dan memberi masukan sebelum pengembangan dimulai. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah dan memperbaiki sebelumnya. Dapat menghemat waktu dan sumber daya. Prototipe juga memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menguji konsep dan fungsionalitas suatu produk, untuk memperbaiki kekurangan pada produk atau desain tersebut sebelum diproduksi secara massal, untuk membuat presentasi yang lebih menarik dan efektif untuk klien, untuk dokumentasi produk dan desain. Dalam hal ini, saat kita ingin menambahkan prototipe pada mockup, kita dapat menghubungkan elemen ke setiap layout. Kita juga dapat membuat animasi perpindahan layout saat kita mengeklik elemen. Setelah kita menyambungkan setiap alurnya, kita dapat langsung mencoba prototipe tersebut yang telah kita buat dengan mengeklik tanda play yang berada di atas kanan. Baiklah, ini adalah tampilan akhir dari Figma prototipe yang telah kami buat kali ini, yang berisi nama website. Di sini ada menu-menu login, about, dan lainnya, dan di sini adalah tempat daftar. Kita dapat mendaftar dahulu sebelum masuk ke website utama. Memasukkan email, password, bisa juga menggunakan akun Google dan Facebook. Kita create account, masukkan kembali. Setelah itu akan muncul di menu utama yang berisi tentang footer, yang ada logo, menu. Di dalam menu ada artikel, riwayat, obat, vitamin, dan logout. Setelah itu ada user name kita, ada juga isi, dan ada juga footer yang berisi informasi tambahan. Setelah itu untuk mencoba kita bisa daftar dulu dan kita order. Setelah itu kita konsultasi nanti. Di sini kita lihat username yang berkonsultasi untuk hewan peliharaannya. Setelah itu sesinya 30 menit, biaya layanan 5.000. Kita bisa mendapatkan kupon jika ada dan menggunakan metode pembayaran saldo Petcare. Setelah itu kita bayar. Inilah tampilan jika kita berhasil dalam proses pembayaran. Di sini ada kode transaksi, nama yang membeli, nama yang berkonsultasi, dan setelah itu kita kembali ke menu utama dan lihat jadwal pemeriksaan. Kita konsultasi pada pukul jam 9 nanti. Kembali dan kita bisa ke tombol menu dan lihat riwayat. Setelah kita lihat riwayat, kita lagi menunggu proses untuk konsultasi. Setelah itu ada obat
dan vitamin untuk membeli obat hewan peliharaan kita. Setelah itu sudah selesai. Inilah tampilan Figma prototipe yang telah kami buat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.